Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Wih, akhirnya agenda terselubung Anies di Bali terungkap. Nah, kemarin kan rame ya ketika Anies Baswedan ya diundang di acara G20. Padahal acara G20 itu ya tanggal 14-15 lah. Tetapi Anies Baswedan pada waktu itu menjadi pembicara tanggal 12 November, yaitu sebelum acara G20 dimulai. Nah, katanya sih side event dan diundang. Tetapi sih ada berita lain yang menyebut jika Anies Baswedan yaitu mengajukan diri karena memang jadi keynote speaker di acara side event di G20 itu bisa mengajukan diri dan lain sebagainya. Nah, ternyata di sini ada berita yaitu Anies dan Koalisi Perubahan bertemu di Bali. Nah, ternyata ada agenda terselubung lainnya ya. Ketika Anies Baswedan menghadiri acara di Bali, ternyata juga mau bertemu dengan Koalisi Perubahan, bertemu di Bali. Nah, dari sini yaitu ada berita dari merdeka.com. Bukan hadiri KTT G20, Anies Baswedan ke Bali bertemu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dari berita ini bakal calon presiden dari Nasdem, Anies Baswedan terus berkeliling daerah. Kali ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertemu petinggi Nasdem, Demokrat, dan PKS di Bali. Pertemuan digelar di Hotel Kawasan Nusa Dua pada Minggu 13 November 2022. Ternyata side eventnya sangat banyak sekali ya. Ya, sekalian bertemu dengan para petinggi Nasdem, PKS, dan juga Demokrat di Bali dan lain sebagainya. Memang parpol-parpol calon mitra Koalisi Perubahan memang bertemu dengan Mas Anies Baswedan di Bali. Kali ini yang hadir adalah para petinggi dan punggawa Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS di tingkat provinsi Bali. Nah, akhirnya terungkap kan. Jadi bukan hanya menjadi pembicara di G20, tetapi juga ada agenda tersembunyi, yaitu ya apalagi kalau bukan tentang pencapresan Anies Baswedan. Coba lihat komentar-komentarnya di sini ya. Dia memang murah. Pasti bahas kelebihan bayar Wan Aibon. Bentar lagi doi pakai kebaya merah bang. Hus, ikut G20. Belum ada pemodal dekati Nasdem. Di Bali jagoan kadrul modern gini cuma sama mau dibungkus emas juga tetap. Ternyata ada yang nampang eksis nimbrung event di Bali, biar ada Balinya gitu saat namanya muncul di berita. Ya memang saat ini di Bali ada event internasional, bahkan kepala negara 17 pemimpin negara-negara di dunia hadir di Bali. Jadi memang kesempatan yang sangat keren sekali lah bisa menjadi pembicara di acara G20. Pasti ya minimal akan dimuat di berbagai media-media di luar negeri, itu sudah pasti. Bahkan juga di Bali didatangi oleh pemimpin adikuasa yaitu Amerika Serikat. Jadi tidak salah lah jika event ini adalah event yang ditunggu-tunggu, karena semua mata di dunia tertuju di Bali, Indonesia. Dan semoga acara G20 ini berjalan dengan aman, berjalan dengan sesuai rencana. Dan semoga saja acara G20 itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui perwakilan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera PKS di Nusa Dua, Bali pada Minggu 13 November sore. Pertemuan itu dikonfirmasi oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra. Menurutnya, Anies memang bertemu dengan petinggi parpol yang tengah menjajaki pembentukan koalisi perubahan untuk menghadapi pemilu 2024. Benar, memang parpol-parpol calon mitra koalisi perubahan memang bertemu dengan Mas Anies Baswedan di Bali. Kali ini yang hadir adalah para petinggi dan penggawa Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS di tingkat Provinsi Bali, kata Hersaki dalam keterangannya pada Senin 14 November 2022. Hersaki juga mengatakan pertemuan itu berlangsung di salah satu hotel di kawasan Nusa Dua, Minggu sore 13 November 2022, pukul 16.30 WITA. Ketua DPP Partai Demokrat Bali Imade Mudarta turut hadir dalam pertemuan Anies. Menurut Hersaki, pertemuan itu digelar untuk menguatkan dan merekatkan kepengurusan Nasdem, Demokrat, dan PKS di setiap daerah. Pembangun solidas sekaligus menyiapkan rencana-rencana pemenangan koalisi perubahan ke depan. Hersaki mengatakan, pembangunan kecocokan sejak awal di level pusat dan daerah bisa membuat koalisi perubahan semakin kuat dan kokoh.
Kemenangan perubahan pun menjadi semakin dekat dan nyata tuturnya. Sejauh ini Nasdem, Demokrat, dan PKS masih terus melakukan penjajakan terkait pembentukan koalisi untuk pemilu 2024. Salah satu poin yang belum disepakati dalam koalisi ini ialah terkait sosok yang bakal diusung menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Demokrat mengusulkan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan PKS mengusulkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Hermawan. Bakal calon presiden dari Nasdem Anies Baswedan terus berkeliling daerah. Kali ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu bertemu petinggi Nasdem, Demokrat, dan PKS di Bali. Pertemuan digelar di Hotel Kawasan Nusa Dua pada Minggu 13 November 2022. Memang parpol-parpol calon mitra koalisi perubahan memang bertemu dengan Mas Anies Baswedan di Bali. Kali ini yang hadir adalah petinggi dan punggawa Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS di tingkat Provinsi Bali. Pertemuan ini berlangsung di salah satu hotel di kawasan Nusa Dua. Partai Demokrat sendiri diwakili oleh Bapak Imade Mudarta, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali beserta Sekretaris DPD. Begitu juga rekan-rekan PKS dan Nasdem, masing-masing diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Parpol bersangkutan di tingkat Provinsi Bali. Tujuan pertemuan itu adalah menguatkan dan merekatkan kepengurusan tiga partai ini di setiap daerah, membangun soliditas, sekaligus mempersiapkan rencana-rencana ke depannya terkait pemenangan koalisi perubahan, kata Hersaki. Diketahui Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Rashid Baswedan diundang panitia untuk menjadi salah satu pembicara di acara G20 di Nusa Dua, Bali, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Sabtu 12 November. Anies diminta panitia untuk menjadi salah satu narasumber terkait kepemimpinannya di Provinsi DKI Jakarta, khususnya terkait pengendalian emisi karbon. Sebuah kehormatan diundang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg Summit, salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua, Bali. Katanya melalui akun Twitter, Anies Baswedan dikutip di Jakarta pada Senin 14 November 2022. Berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim, kata Anies melanjutkan. Menurut Anies, Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020. Angka itu diklaimnya bahkan melampaui target penurunan 30% pada 2030. Dia menganggap pencapaian luar biasa itu di ibu kota tersebut dimungkinkan berkat 3 prinsip, yaitu selalu dipegangnya. Pertama, selesaikan dari akar masalahnya, mengubah kota yang tadinya car-oriented development menjadi transit-oriented development. Kedua, kolaborasi adalah kunci. Kami berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota juga terlibat. Ketiga, evidence-based policy. Pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan. Anies tidak segan meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota atau negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa. Dan yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat, strong political will, untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan mengalokasikannya dalam anggaran, kata mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Anies menganggap G20 memiliki peran yang menentukan dalam upaya kita menghadapi krisis iklim, sehingga diperlukan integrasi vertikal untuk pemerintahan nasional dan pemerintahan lokal dalam upaya menekan emisi gas buang. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target ke level nasional, kata ex-Mendikbud itu. Di lokasi yang sama dengan waktu berbeda, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga diminta mengisi acara terkait pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dia pun membagikan pengalamannya memimpin di Provinsi Jabar. Di G20, Bloomberg CEO Forum memaparkan Jawa Barat dan pentingnya kesepahaman global dalam membangun dunia dengan cara yang sama, membangun dengan keseimbangan lingkungan, merespon isu sosial manusia sambil berinovasi memajukan ekonomi yang berkeadilan untuk semua, katanya melalui akun Twitter Ridwan Kamil. Kang Emil, sapaan akrabnya, mengatakan para kepala negara anggota G20 datang ke Bali untuk mencari kesepakatan bersama. Hal itu karena 20 negara, termasuk satu organisasi Uni Eropa, menguasai lebih dari 70% ekonomi dunia. Sehingga tentunya mereka harus rajin mengobrol dari hati ke hati.
Jawa Barat sudah sukses menjadi co-chair di forum U20 Urban dan Y20 Youth dan aktif berpartisipasi di T20 Think dan B20 Bisnis. Kita doakan agar G20 Summit ini sukses dan lancar dan masa depan dunia makin baik, bukan sebaliknya, kata Kang Emil. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pembicara di acara side event G20 Bali, Bloomberg Nef Summit. Calon Presiden Capres dari Partai Nasdem tersebut mengaku dirinya diundang dalam gelaran tersebut. Menanggapi hal ini, politisi PDIP Ruhut Sitompul buka-bukaan membeberkan hal Anies tidak diundang, melainkan mengajukan diri. Hahaha, kapan ya? Gak benar berhenti berdusta, menarik diri dengan mengisi formulir ingin tampil di G20 Bali, ujar Ruhut dikutip dari unggahan Twitter pribadinya Ruhut Sitompul pada 14 November. Ruhut mengaku terkejut Anies mengatakan diundang jadi pembicara. Pendusta mengatakan diundang jadi pembicara. Waspada, waspada, waspadalah. Dengan si muka beton kadrun nih, tandasnya. Sebagaimana diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu menjadi pembicara dalam acara Bloomberg Nef Summit yang merupakan salah satu side event di G20 dan B20 Nusa Dua Bali pada Sabtu 12 November 2022. Anies hadir dan berbagi pengalaman saat memimpin Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Dikutip dari laman Instagram pribadinya, Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan dirinya membagikan pengalaman dalam upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama 2017 hingga 2022. Anies mengklaim Jakarta pada 2022 telah berhasil menurunkan gas rumah kaca sebesar 26%. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020. Ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030, ucapnya. Anies pun membeberkan 3 prinsip yang selalu dipegang saat era kepemimpinannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pembicara dalam acara Bloomberg Nef Summit, salah satu side event G20 dan B20 di Nusa Dua Bali pada 12 November 2022 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, dia membeberkan pencapaian Jakarta pada periode 2017 hingga 2022 dalam menghadapi perubahan iklim. Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca. Anies mengatakan bahwa capaian tersebut diperoleh melalui 3 prinsip yang selama ini diterapkan. Selain itu, dia juga menjelaskan pentingnya kolaborasi untuk menghadapi perubahan iklim. Dia mengatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya telah berkolaborasi dengan berbagai organisasi pemangku kepentingan dan mengajak warga kota terlibat. Anies menjelaskan dalam hal ini, pihaknya terus meminta masukan dari para ahli termasuk belajar dari kota atau negara lain yang juga menghadapi masalah serupa. Dan yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat, strong political will, untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi, mengalokasikannya dalam anggaran, katanya. Anies menyebutnya G20 merupakan peran yang menentukan dalam upaya menghadapi krisis iklim, sehingga diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintahan lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target level nasional, jelasnya. Anies Baswedan juga bakal menghadiri acara deklarasi dukungan terhadap dirinya yang digelar Forum Ka'bah Pembangunan FKM pada 16 November di Yogyakarta. FKM merupakan wadah para kader, simpatisan serta konstituen P3 yang dipimpin Habil Marati. Untuk warga Jogja yang saya hormati, insya Allah jika tidak ada halangan kita bisa silaturahmi bersama pada tanggal 16 November 2022 di Grand Pacific Hall Jogja, insya Allah pada pukul 12 siang, ujar Anies dalam video yang diterima cnnindonesia.com pada Senin 14 November 2022. Insya Allah kita juga bisa bersama-sama berjumpa, berdiskusi bersama dan berinteraksi, kata dia. Diketahui acara yang akan dihelat pada 16 November di Yogyakarta itu digagas oleh Forum Ka'bah Pembangunan yang dipimpin kader senior P3 Habil Marati. FKM diisi oleh kader, simpatisan hingga konstituen yang peduli dengan nasib P3. Habil mengatakan estimasi kader serta konstituen P3 yang akan hadir dalam acara deklarasi nanti mencapai ribuan orang berasal dari Aceh hingga Papua.
Ada juga pengurus DPW P3 Provinsi aktif yang ikut nanti, kata Habil Marati kepada cnnindonesia.com pekan lalu. Habil mengatakan P3 bisa lolos parliamentary threshold di pemilu 2024 nanti jika mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Oleh karena itu, Habil bersama para kader dan konstituen P3 bermaksud menggelar acara deklarasi bersama terhadap Anies, mendeklarasikan dukungan secara besar-besaran untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden di Yogyakarta tanggal 16 November, kata Habil. Habil mengatakan FKM dibentuk saat Suharso Monoarfa masih menjabat sebagai Ketua Umum P3. Kala itu, Habil menyebut Suharso setuju dengan pembentukan serta misi FKM. FKM ini sudah mendapat restu Bapak Suharso waktu itu saat masih Ketua Umum, bahkan pernah setuju menghadiri deklarasi FKM ini tapi keburu dikudeta, ucap Habil.